Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mengetahui segala-galanya, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang engkau berkahi. Hujamkan di hati kami keyakinan kepadamu ya Allah, keyakinan yang tidak pernah goyah, keyakinan yang benar, keyakinan yang bisa mengubah hidup kami. Istiqomah di jalanmu ya Allah. Taqabbal minna ya karim. Amin ya rabbal. Apakah Allah sedang memperhatikan kita? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui pertemuan ini? Bagaimana mungkin Allah tidak tahu? Kita semua ini ciptaan Allah. Kita ini milik Allah. Kita ini diurus oleh Allah. Allah lebih tahu tentang kita dibanding siapapun. Maka yang kita bahas kali ini adalah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Saya akan membaca beberapa ayat-ayat Quran yang mudah-mudahan bisa nambah keyakinan. Karena kalau orang yakin Allah maha mengetahui segala-galanya, pasti beda hidupnya. Sekarang banyak yang stres karena khawatir perang berkepanjangan, khawatir BBM, bensin, minyak naik, khawatir barang-barang naik. Tapi bagi yang kenal ke Allah ya tidak usah khawatir. Kemarin yang memberi rezeki siapa? Sekarang yang memberi rezeki siapa? Besok lusa sampai kita mati yang memberi rezeki siapa? Sama saja. Allah tahu keperluan kita. Allah tahu keperluan kita. Tahu keinginan kita. Allah tahu masalah yang ada sekarang tidak? Besok, lusa, sudahlah. Allah tahu segalanya. Tenang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakhluqu may yasha' wa huwal alimul qadir. Dia menciptakan apa saja yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah yang menciptakan sekehendak Allah. Kita dengan ibu-ibu dengan bebek sama tidak? Ibu-ibu dengan bebek sama tidak? Saya nggak nanya sama lelaki. Bu, bingung. Nyebut tidak takut salah, nyebut sama tidak mau. Ibu dengan bebek itu beda. Ya, kalau bebek itu binatang, kalau ibu itu manusia. Jelas? Jadi ibu sama bebek sama atau tidak? Sama, sama-sama ciptaan Allah ya. Kalau bapak-bapak dengan kambing sama tidak? Beda ya. Sama-sama ciptaan Allah, sama-sama milik Allah, sama-sama diurus oleh
Allah setiap saat. Ya. Zalika taqdirul azizil alim. Demikian itu ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, kita banyak sekali ayat tentang ini. Nah, sekarang kita yang sudah hafal ya. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah tahu, Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Ini tidak hanya di hadapan secara fisik, tapi apa yang akan terjadi. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bihi ilma. Sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah. Toha ayat 110. Mungkin yang paling senang ini nih ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah dan di sisi Allah lah semua kunci-kunci yang gaib, dan tidak ada yang mengetahuinya illahu, selain Dia Allah sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Dia Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Jadi perang Amerika menzolimi Iran dengan ngisriwil, Allah tahu tidak? Perang darat tahu? Selat Hormuz yang dipeributkan Allah tahu? Allah tahu apapun yang ada di daratan dan apapun yang ada di lautan. Kita tidak tahu banyak. Lautan itu sangat luas dan dalam. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia Allah ya'lamuha, mengetahuinya pula. Jadi setiap daun yang ada di dunia ini Allah tahu. Bagaimana Allah tidak tahu? Setiap daun itu yang menciptakan Allah. Apa pekerjaan daun? Berfotosintesa, tasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah yang ada di langit dan di bumi. Jadi daun-daun itu bertasbih. Dan setiap daun yang jatuh, yang gugur, dimanapun Allah mengetahuinya. Bagaimana Allah tidak mengetahuinya? Sedangkan daun Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mengurus, dan daun bertasbih kepada Allah. Kalau daun jatuh di hutan belantara, Allah tahu? Tidak ada satupun yang tidak tersembunyi. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah jatuh sebutir biji pun, ini biji ya, di dalam kegelapan bumi. Kalau jatuh biji kecil saja di kegelapan bumi, dan tidak ada satupun yang basah atau yang kering, melainkan tertulis semua di Lauhul Mahfuz. Kalau sebutir jatuh di perut bumi, roket jatuh, Allah tahu tidak? Peluru kendali jatuh, Allah tahu tidak? Kalau Bapak jatuh hati, Allah tahu tidak? Tidak ada yang Allah tidak tahu. Jadi semua peperangan yang kata orang sekarang heboh, ini nyerbu ini, Allah tahu tidak? Bagaimana Allah tidak tahu, sedangkan semua makhluk yang berperang itu makhluk ciptaan Allah. Baik entrum ya,
presidennya Amerika maupun Netanyahu itu, maupun orang Iran atau orang Palestina, orang Lebanon, semuanya termasuk kita adalah ciptaan Allah. Yang menghidupkan siapa? Yang memberikan rezeki siapa? Semuanya milik Allah. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau mengadakan rapat rahasia, mau mengatakan ini agen rahasia, mau mereka punya peralatan rahasia, tidak ada rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka bisa merahasiakan sesuatu, sedangkan segala tempat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat rapat rahasia? Saking rahasianya mereka mengadakan rapat sampai tidak tahu rapat dengan siapa. Ini rahasia. Mereka mau rapat saking rahasianya tidak diketahui dan tidak tahu tempat rapatnya. Luar biasa kan? Sudah gitu mereka pun rapatnya berbisik-bisik sampai tidak kedengeran oleh yang dibisikinya. Nggak ada rapat kayak gini ya kan? Udah nggak tahu dengan siapa, di mana. Allah tahu tidak orang yang rapat error itu? Tahu. Tidak ada satupun yang Allah tidak tahu. Semuanya Allah tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan melainkan illa fi kitabim mubin, melainkan semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi jangan terlalu riweuh ya dengan adanya peperangan ini. Sampai kita lebih sibuk memikirkan entrum, lebih sibuk memikirkan ini itu. Boleh kita pikirkan, tapi tidak boleh kelamaan. Harus langsung ingat kepada Allah. Segala dibahas berjam-jam. Lihat ini, lihat, tenang sebentar saja. Bagaimana kalau nanti BBM naik? Berarti naik. Di Australia sudah 700 pom bensin tidak jual semua jenis bensin. Solar waktu kemarin di sana harga solar $3.200. Jadi kali 1.200 sudah mencapai 4.000-an lebih 1 liter. Pusing jangan? Mau ngapain pusing? Kita tidak minum solar. Tapi bagaimana kalau barang itu jadi mahal? Jangan beli. Iya kan? Halo? Jangan ngarang lah. Tapi bulan depan bisa hancur. Emang saudara hidup bulan depan? Ingat ya, nanti itu belum terjadi, belum tentu terjadi, belum tentu hidup. Mau ngapain capek-capek? Mikir boleh, merencanakan antisipasi bagus, tapi yang jangan stres. Setuju? Seperti yang belum menikah, tambah umur. 10 tahun lagi, berarti saya. Emang saudara 10 tahun masih hidup? Tenang saja. Ya, nikmati saja saat ini. Benar? Bagaimana kalau barang-barang naik? Ya kalau sanggup beli, beli. Kalau enggak sanggup, enggak usah. Bagaimana kalau kami nanti kelaparan? Nantinya belum, makan aja sekarang. Syukuri yang ada. Dengar. Dulu sebelum perang yang ngasih rezeki siapa? Sekarang lagi heboh begini yang ngasih rezeki siapa? Besok lusa sampai kita mati yang ngasih rezeki siapa? Sama, yang ngasih rezekinya Allah. Tenang hadirin. Darul Tauhid ini harus menggaji tiap bulan 1.500 orang. Kelihatan gelisah tidak? Tidak,
karena yang ngitung teman saya. Enggak lah. Jalanin saja. Ya, jalanin saja. Tenang saja. Syukuri saja yang ada sekarang. Jadi tidak ada satupun yang Allah tidak tahu dan tidak ada satupun yang tidak tertulis di Lauhul Mahfudz. Pertemuan ini tertulis. Kita ikhtiar, kita doa, itu pasti pindahnya dari satu takdir ke takdir lain yang juga sudah tertulis. Tidak ada yang keluar dari catatan Lauhul Mahfudz. Kita ikhtiar, pasti pindahnya ke takdir yang udah tertulis juga. Kita doa, diijabah, yang diijabahnya juga sudah tertulis. Jadi tenang sajalah ya, tenang. Kenapa? Karena enggak tenang juga tetap begini, betul ya? Halo? Ya, jalanin saja. Om sudah lama hidup di dunia ya. Jadi sesudah menjalani ya sederhanakan aja, dapat nikmat syukuri, giliran diberikan musibah sabar, semuanya jadi kebaikan. Itu yang perang, yang ketembak gara-gara jago nembak atau tidak? Gini-gini. Ini seseorang ketembak, apakah karena jagoan yang nembak ya sehingga dia ketembak? Tidak. Dia ketembak karena emang sudah waktunya. Kan ada yang pakai helm, ditembak kena helmnya, untung kena helm, baru aja. Nah, peluru pertama tuh pembuka helm. Beneran hadirin, ini serius. Jadi setiap yang meninggal dalam peperangan ini di Palestina, di Libanon, di mana, itu pasti karena sudah waktunya. Dan tanpa perang juga, kalau sudah waktunya meninggal. Di Indonesia nih tidak ada perang, ada yang meninggal tidak? Ada. Jelas? Coba, kalau orang meninggal tuh kenapa sih? Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Surat apa ya Ustaz ya? Setiap umat ada ajalnya. Jikalau datang saatnya yang ditetapkan, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan walau sekejap. Jadi orang-orang yang meninggal termasuk saya nanti pasti kalau udah waktunya. Bagaimana kita meninggal? Karena dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Itu SOP-nya begitu. Pada waktu yang ditetapkan, di tempat yang ditentukan, kita akan ke sana dengan cara yang dikehendaki Allah. Itulah saatnya meninggal. Kalau tidak dicabut nyawa, kita bisa mati tidak? Tidak bisa. Walaupun berbaring di rel kereta api dan kereta apinya lewat, tetap dia hidup. Tidak tahu kan? Iya, karena dia berbaring di rel kereta api di Cimahi dan kereta apinya lewat di Padalarang ya. Walau nanti oleh Allah diilhamkannya tidurnya di rel yang nggak ada kereta lewat. Karena kalau lewat kepotong 3, kasihan kalau belum waktunya mati ya. Harus ngepas. Jangan bunuh diri, nanti juga mati loh ya. Kalau bunuh diri diizinkan mati, berarti mati yang buruk, su'ul khotimah. Bagaimana yang luka? Allah tahu tidak yang luka? Tahu. Allah tahu tidak rasa sakit yang dialami yang luka? Tahu. Tidak ada satupun pada diri kita khususnya yang Allah tidak tahu.
Jadi misalkan kita dililit hutang, sakit, ada tekanan masalah, ada yang memfitnah kita, pendidikan kita, keilmuan, kondisi fisik, finansial, masalah mental, masalah keluarga, semuanya Allah tahu. Tidak ada yang satupun. Bagaimana Allah tidak tahu sedangkan terjadinya juga biiznillah. Jadi jangan pernah merasa kita ini sendirian, ditinggalkan, terabaikan. Tidak. Setiap saat kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak tersentuh oleh ngantuk, apalagi tidur. Artinya senantiasa Allah mengawasi apapun yang Dia ciptakan dan Dia miliki. Jadi kita ini seperti sekarang terawasi oleh Allah dengan sempurna. Tidak pernah ada sekejap saja kita lepas dari ilmu Allah, pengawasan Allah, pengetahuan Allah, kekuasaan Allah. Tidak ada. Setiap saat kita jadi masalah karena kita tidak meyakini ini. Halo? Jadi masalah kita tuh nggak yakin ada Allah yang maha dekat, yang maha mengurus, yang menguasai. Tidak ada yang bisa terjadi nikmat sekecil apapun sampai kepada kita illa biiznillah. Tidak bisa kita dapat apa saja yang nyata, yang tersembunyi kecuali izin Allah. Dan tidak bisa menimpa kepada kita musibah sekecil apapun kecuali dengan izin Allah. Tidak ada. Virus bisa membuat kita sakit, tidak? Itu kan diam. Virus bisa membuat kita sakit atau tidak? Virus ciptaan siapa? Sedang apa virus? Virus bertasbih. Saudara sedang apa? Kita jarang bertasbih. Kata virus, apa salah saya? Yang kemarin dihebohin virus COVID. Kata si COVID mungkin kalau bicara ya, saya salah apa? Saya nggak pesan jadi virus, kerjaan saya bertasbih, saya nggak bisa matiin siapapun juga. Orang mati pasti bukan karena saya cuma mengantarkan apa yang Allah takdirkan. Di ruangan ini ada virus tidak? Ada. Tapi kalau tidak ditakdirkan kita sakit, ya enggak sakit. Ini kenapa jadi pada mikir begini hadirin? Harusnya kita begini pikiran kita. Jadi enggak pernah bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ya bagaimana. Maaf ya, saya mohon maaf ini. Saya melihat Presiden Entrum itu apa sekali ya. Maaf, aduh astagfirullahaladzim. Maaf Cep. Lagi bertasbih nih beliau sengaja datang ke sini. Dah, jung mainnya ke mulut orang lain ya. Astagfirullahaladzim. Dah. Dia nggak pesen jadi begini. Susah bikin makhluk seperti itu. Susah. Ya, udah langsung semuanya tutup mulut. Sampai di mana tadi ya? Ya, saya melihat Presiden Trump itu, Presiden Amerika, ya, entah saudara sama atau tidak, tapi dalam penglihatan saya ini cuma makhluk ciptaan Allah. Yang untuk menjadi tua saja dia tidak bisa menahan dirinya. Jadi jalan ujian bagi makhluk-makhluk lainnya, benar? Kasihan betul. Apakah bahagia? Tidak mungkin. Karena bahagia itu milik Allah. Ma'isatan donka,
oleh Allah dibuat hatinya tuh sempit, capek. Walaupun tinggal di istana atau apa gedung putih, oh dibikin susah tidur pusing, dibikin cemas, nggak ada bahagianya. Karena bahagia itu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tenang itu di situ pintunya. Nanti meninggal suatu saat, semuanya meninggal, termasuk benyamuk yang itu, ya, itu juga nanti waktunya meninggal. Semuanya, kita juga. Jadi kalau lihat itu tuh, oh ini ciptaan Allah, oh episode di dunia ini bagian jolim, ya, bagian menimbulkan kerusakan. Kayak lihat Firaun gitu, ya. Oh bagian begini. Yang untung yang beriman misalkan harus meninggal ya nggak apa-apa. Insya Allah malah syahid ya. Kalau orangnya beriman dan sibuk hari-harinya jadi amal soleh. Halo? Bagaimana kalau rumah hancur? Ya kalau udah waktunya hancur, hancur. Sama, kita juga waktunya habis kontrakan ya enggak diusir, ya itu sama aja. Tapi ini kedinginan, kelaparan, kalau ada umurnya Allah nanti kasih rezeki. Walaupun diblokade di sana sini, kalau ada umurnya Allah mengetahui semua keadaan nanti sampai itu. Susah air, kalau Allah mau ngasih rezeki minum, bekal ada mata airnya. Semuanya tidak ada yang lepas dari pengetahuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nanti kita sedang dalam masalah, ya, ketahuilah Allah tahu masalah kita. Allah juga tahu solusinya. Dan Allah tahu apa yang kita lakukan. Yang bisa membuat masalah itu selesai bukan kepintaran kita, bukan. Tapi syariatnya yang bisa menyelesaikan masalah kita pertolongan Allah. Nah, syariatnya ketakwaan kita lah yang bisa menjadi jalan keluar. Saya baru dapat berita menyedihkan ini tentang penurunan santri. Sudah dengar belum berita itu? Ini hasil survei bukan di Darut Tauhid tapi di Indonesia. Ini datanya, maaf ya, semoga ada data yang lebih baik. Jumlah santri anjlok 4 tahun terakhir. Pesantren menghadapi tantangan serius. Tahun 2002-2023 ganjil masih 4 juta. 2022-2023 genap 4.800.000. Tapi 2024-2025 yang lalu genap tinggal 1.600.000. Sekarang 1.300.000. Izin Allah bukan? Izin Allah. Supaya apa? Ya supaya pesantren meluruskan niat, berbenah. Ini Darut Tauhid alhamdulillah oleh Allah diberi amanah mengurus santri. Tapi siapapun yang daftar ke pesantren ini pasti izin Allah, Allah yang menggerakkan. Kalau nanti berkurang Allah yang mengurangi, tinggal evaluasi. Mungkin kita kurang amanah, mungkin kita kurang ikhlas, kurang sungguh-sungguh mengemban amanah. Allah tahu tuh. Semua mulai dari pembina yayasan, pengurus yayasan, kepala sekolah, guru, Allah memperhatikan semua kelakuannya setiap saat. Nih termasuk yang lagi ceramah ini, oh Allah memperhatikan saya juga sama setiap saat. Kapan buka HP, berapa lama buka HP, apa yang dilihat, apa yang dibaca, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, semuanya disaksikan oleh Allah. Semuanya ada balasannya. Begitulah harusnya kalau kita yakin kepada Allah.
Allah Maha mengetahui apa yang dikandung oleh perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Segala sesuatu di sisi Allah indah bimiqdar, segalanya ada ukurannya. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah mengetahui semua yang gaib dan yang nampak. Kabirul muta'al, Allah maha besar lagi maha tinggi. Wallahu ya'lamu ma tusirru wa ma tu'linun, Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan, yang kamu rahasiakan dan tampakkan. Semuanya Allah maha tahu ya. Mau mendengar? Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh kami menciptakan insan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, surat Qaf ayat 16, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jangan membayangkan Allah lebih dekat dari urat leher ini, tapi yang pasti semua yang ada ini adalah Allah pasti tahu. Jadi tidak ada yang bisa disembunyikan. Bagaimana tentang lirikan mata? Ghafir 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan, tukhfis sudur, di dalam dada, disembunyikan di hati. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita yakin dengan ilmu ini, Allah mengetahui segalanya, aduh lebih enak hidup ini. Kita akan lebih ikhlas. Mau ngapain kita capek-capek ingin dinilai orang? Allah udah tahu kok. Orang juga, orang tahu orang nggak tahu sama aja. Yang menilai, yang punya pahala adalah Allah. Kalau kita yakin Allah maha mengetahui segalanya, kita nggak mau maksiat. Allah tahu maksiat kita dan pasti balik kepada kita dalam aneka musibah. Jadinya karena merasa Allah mengetahui dirinya, maka jadi sulit maksiat. Yang ketiga, kalau kita yakin Allah mengetahui apapun yang kita lakukan, kita enggak merasa sendirian, kita tidak merasa ditinggalkan. Enak merasa ditemani Allah, benar? Kalau tahu masalah kita, kita lebih nikmat untuk doa, zikir, sholat, karena Allah maha dekat, maha mengetahui kita sedang sholat, ya ngaji, Allah tahu kita lagi ngaji, setiap huruf kita niatkan agar Allah ridho. Dah. Mau minta apa-apa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku mengabulkan. Jadi kita bisa doa setiap waktu. Masya Allah. Ayo hadirin. Allah tahu tidak ini lagi hujan? Hah? Bagaimana Allah nggak tahu? Yang nurunin hujannya juga Allah. Tahu berapa tetes air hujan ini? Allah tahu tidak? Tahu. Lagi apa nih air hujan? Lagi bertasbih. Gitu. Begitu. Ya sudah begitu. Jadi kalau Allah udah tahu semuanya, mau ngapain kita ikhtiar? Akan disuruh Allah ikhtiar, ya kan? Allah nyuruh belajar, belajar. Allah nyuruh ikhtiar, ikhtiar. Allah nyuruh doa, doa. Allah nyuruh pasrah, pasrah. Udah patuh aja, namanya juga hamba, ya kan?
Nanti saya digimanain dong oleh Allah. Kalau kita patuh, Allah janji akan memperlakukan kita secara spesial. Jadi nggak usah takut masalah-masalah yang belum terjadi. Takut aja kita disebelin oleh Allah karena nggak yakin, nggak percaya ke Allahnya, sibuk aja berburuk sangka. Yang disukai Allah ditinggalkan, yang Allah larang dikerjakan. Itu kan masalah kita. Jadi masalah kita sih bukan masalah ini itu mah ada kuasa Allah. Masalah kita itu ngebangkang ke Allah, ragu lalu ngebangkang kepada Allah sehingga kelakuan kitanya tidak bagus. Ya sudah gitu aja. Udah waktunya bobo. Ada pertanyaan kah? Silakan. Apa yang siang dirasakan? Lebih tenang tidak? Kan? Tenang hadirin. Bagaimana besok lusa? Surat At-Taubah ayat 51. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah pelindung kami, kepadanya lah orang beriman bertawakal. Orang mau ngerencanain apa aja enggak bisa menimpa saya kecuali apa yang ditetapkan Allah akan menimpa saya. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Ya ikhtiar saja. Lakukan apa yang Allah perintahkan. Kalau Allah nyuruh kita bersiap, siap. Suruh bikin rencana, suruh kita melakukan ikhtiar, doa, tawakal, bulat pasrahkan ke Allah. Udah gitu Allah menakdirkan sesuatu menimpa kita, ya terima. Pasti baik kalau niat udah baik, ikhtiar udah maksimal, doa udah maksimal. Nggak usah, nanti juga Allah akan membuat hati kita nerima kok. Tenang. Walaupun kejadiannya tidak cocok, kalau dibuka hati kita menjadi cocok tuh, menjadi enak. Kan yang berat itu tidak nerima takdir. Alhamdulillah, terima kasih hadirin sekalian. Cukup ya. Tadi Ustadz Mulyadi udah kan? Alhamdulillah, tidak ada yang nanya nih. Udah bagus begini ya. Nggak usah mempersulit siapapun. Saya juga baru mulai lagi ceramah, jadi rada pemanasan ini. Bawaannya mau I want to kan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, rekan-rekan sekalian. Sering-sering zikir, kalau tidak bisa pakai bahasa Arabnya, Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, Allah tahu isi hatiku, Allah tahu masalahku, Allah tahu segala-galanya. Enak itu ada. Tenang, tenang. Tinggal tingkatkan aja, melakukan apa yang Allah sukai. Allah suka kita ngaji, Allah suka kita jaga pandangan, sekuat tenaga jaga, gitu aja lah ya. Dalilnya apa yang tadi? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuhi perintah Allah dan yakin ke Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Silakan hadirin mau bersedekah sambil kita baca Fatihah, ayat kursi dan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Innaka antas sami'ul alim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna Ya Rabb. Duhai Allah yang maha mendengar, yang maha dekat, yang maha menyaksikan, yang maha tahu segala-galanya. Innaka bikulli syai'in alim. Ya Rabb, berkahilah pertemuan ini. Engkau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Engkau sudah saksikan apapun yang kami lakukan. Engkau tahu semua pikiran kami, hati kami, maksiat kami. Ya Allah, ampuni kami ya Karim. Sangat banyak kami melupakan-Mu. Sangat sedikit kami mengingat-Mu. Astagfirullah. Ampuni ya Allah, kami lebih banyak melupakan-Mu. Sedikit sekali kami ingat padamu. Ampuni kami ya Rabb, kami sering ragu kepadamu. Sering tidak yakin Engkau hadir, Engkau mendengar. Ampun ya Allah, sholat kami hampir tidak pernah khusyuk. Engkau tahu betapa buruknya sholat kami.
Ampuni amal-amal kami jarang ikhlas. Hampir sebagian besar amal kami hanya ingin dipuji makhlukmu, ingin dinilai makhlukmu. Hanya sibuk ingin mencari kedudukan di hati hamba-hambamu. Tidak peduli kedudukan di sisimu. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni kami sering tidak ridho dengan takdirmu. Sering kecewa dan berburuk sangka kepada ketentuanmu. Astagfirullah. Padahal semua takdirmu pasti yang terbaik untuk kami. Ya Allah, ampuni kami jarang mensyukuri limpahan karuniamu ini. Jarang meyakini bahwa semua ini hanyalah darimu. Bahkan kau saksikan betapa banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Menjadi ujub, sombong, astagfirullah. Ya Allah, ampuni. Kami sering munafik, engkau sudah tahu. Ampuni semua kemunafikan kami. Kebohongan kami. Engkau tahu semua kebohongan kami. Janji-janji yang kami khianati, amanah yang kami khianati, astagfirullah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua perbuatan buruk akhlak kami kepada orang tua. Ampuni ya Allah, jangan golongkan kami jadi anak durhaka. Astagfirullah. Ampuni dosa kami kepada keluarga ya Allah, kepada pendamping hidup, kepada anak-anak, kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ampuni dan sayangi guru-guru kami ya Allah, yang menjadi jalan hidayah bagi kami. Ampuni, sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni ya Allah orang-orang yang pernah kami sakiti. Buatlah hatinya bisa ridho memaafkan kami. Ampuni hamba-hambamu yang pernah hilaf menzalimi kami. Ya Allah, berkahi majlis ini. Kuatkan iman yang masih lemah ya Rabb. Teguhkan yang masih rapuh. Karuniakan kepada kami hati yang hakul yakin padamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang tidak bisa lupa kepadamu. Hati yang selalu ingat padamu ya Rabb, dimanapun, kapanpun. Jangan biarkan ada yang mencuri hati ini sehingga melalaikanmu. Jangan biarkan makhluk mencuri hati ini. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, mencuri hati kami. Izinkan hati ini hanya untukmu ya Rabb, hanya bersamamu setiap saat. Indahkan hati kami dengan rasa cinta yang selalu membara kepadamu ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang selalu rindu ingin berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami sisa umur sehat lahir batin, rezeki yang cukup, lepaskan dari lilitan hutang. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Berikan jodoh terbaik bagi yang mendambakannya ya Allah, keturunan terbaik bagi yang mendambakannya.
Karuniakan kepada kami lingkungan baik ya Rabb, teman-teman yang baik, pekerjaan yang halal barokah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh, ahli ma'rifah. Lindungi kami ya Allah dari kejahatan makhluk-Mu, dari tipu daya setan, dari jebakan hawa nafsu. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha. Ya Rabb, tolonglah saudara-saudara kami yang beriman padamu, yang bersyahadat padamu dari kejahatan makhluk-Mu. Engkaulah yang menguatkan iman dan memberi kemenangan. Semua takdir ada dalam kekuasaan-Mu ya Allah. Fansurhum alal qaumiz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin, sampai jumpa malam Ahad. Bagi yang akan mabit, jamaah yang akan mabit silahkan ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.